Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Fikri Al-Farisi dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pluralisme agama-agama. Pluralisme agama-agama ini di dalam mata kuliah MSI atau Metodologi Studi Islam. Pluralisme. Apa sih arti dari pluralisme itu sendiri? Pluralisme diambil dari kata bahasa Inggris. Kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya itu pluralism atau pluralisme. Plura artinya adalah beragam dan isme artinya adalah faham. Berarti pluralisme ini terbagi menjadi dua kata, yaitu plura dan isme, yang artinya tadi adalah beragam dan paham. Beragam dan faham, atau beragam-beragam dan faham-faham. Dasar pluralisme agama-agama. Dasar pluralisme agama didasarkan pada suatu asumsi bahwa semua agama itu adalah jalan yang sama. Jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan yang sama. Jadi, menurut penganut paham ini, semua agama adalah jalan yang berbeda menuju Tuhan yang sama. Nah, maksudnya adalah, jadi kita itu kan beragam agama, beragam budaya gitu kan, dan beragam juga kepercayaan. Tapi kita itu ujung-ujungnya ya menuju Tuhan yang sama gitu loh. Gak mungkin ada Tuhan yang lain selain Tuhan yang satu ini. Siapa sih yang satu ini? Ya Tuhan gitu loh. Penyebutannya juga berbeda-beda di setiap agama. Tapi walaupun kita jalannya berbeda-beda, tapi tetap tujuannya adalah Tuhan yang sama. Habis itu contoh pluralisme agama-agama. Apa aja sih contoh-contohnya gitu kan? Mungkin ini dalam agama, antara agama dan agama ya. Seperti contohnya adalah Indonesia pada saat ini yang dimana agamanya satu dengan agama yang lain saling menghormati. Nah, saling menghormati itu adalah contoh pluralisme antara agama-agama gitu loh. Keyakinannya masing-masing, menghormati keyakinannya masing-masing, dan memungkinkan setiap warga negara yang menjalankan ibadah sesuai dengan yang dianutnya. Jadi tidak ada yang namanya sumber paksaan untuk kita itu ke agama ini, ke agama itu, tapi di sini mengajarkan bahwasanya kita harus saling toleransi satu sama lain dengan keyakinan masing-masing juga. Berikutnya adalah konsep pluralisme sendiri. Konsepnya secara lurus, ya, secara garis lurus. Nah, secara lurus, pluralisme merupakan faham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budaya masing-masing. Selain itu, dalam konsep pluralisme, kelompok-kelompok yang berbeda memiliki kedudukan yang sama. Jadi konsepnya itu walaupun kita berbeda-beda suku, kita berbeda-beda kepercayaan, tapi kedudukan kita di Indonesia sendiri gitu kan, itu tuh adalah kedudukan yang sama. Jadi tidak ada yang namanya konflik antar suku atau konflik antar agama. Makanya dari itu kita harus paham dan ngerti apa itu artinya pluralisme agama-agama. Oke, lanjut ya. Contoh dalam kehidupan. Nah, tadi kan contoh dalam agama-agama. Sekarang contoh dalam kehidupannya. Contoh dalam kehidupan saya mengambil di sini ada 5, gitu kan? Ada 5 contoh. Selain toleransi, masih ada lagi beberapa contoh dari penerapan sikap pluralisme lainnya, yaitu menghormati setiap individu tanpa melihat latar belakangnya. Jadi kita ketika ketemu dengan agama lain, misalkan saya agama Islam bertemu dengan agama yang lain gitu loh,
Saya tuh tidak akan melihat yang namanya dia itu agama apa, dia itu orang mana, dia itu suku apa, tapi gimana caranya kita duduk sama rata, berdiri sama tinggi di sini, oke? Jadi saling menghormati, habis itu saling yang namanya ya, menyemangati satu sama lain itu juga salah satu menghormati dengan cara menyemangati gitu loh. Habis itu yang kedua, bersikap terbuka terhadap perbedaan yang ada gitu kan. Bersikap terbuka aja gitu loh. Kayak misalnya teman kita ada yang ke mushola, habis itu teman kita yang satu lagi ada yang misalnya ke gereja, habis itu ada teman kita yang satu lagi misalnya ke apa namanya, untuk peribadahan Buddha gitu kan. Nah, nggak apa-apa, kita saling, bersikap terbuka aja gitu loh, jangan ada yang ditutup-tutupin. Malah kalau misalnya kita tutup-tutupin gitu kan, apalagi sesama teman, ya ujung-ujungnya nanti mungkin teman kita jadi kepo dan segala macam, walaupun itu masalah pribadi gitu loh. Habis itu yang ketiga, tidak memaksa berkehendak atau tidak memaksa kehendak gitu. Jadi kita nggak ada yang namanya unsur paksaan untuk, mengamalkan pluralisme ini gitu loh, atau untuk mengikuti agama satu dengan agama yang lain, tidak ada unsur paksaan gitu loh. Jangan sampai ada unsur unsur paksaan di dalamnya tentang beragama-agama gitu loh. Habis itu saling membantu. Nah, ketika ada teman kita misalkan yang non muslim atau kita yang muslim gitu kan, misalnya kita nih ngelihat teman kita, kesusahan, kelaparan dan segala macam, kita bantu aja gitu loh. Jangan memandang dia itu bahwasanya, dia agama lain, nggak mau bantu agama sebelah, males gitu kan. Nah, nggak boleh seperti itu gitu loh. Jadi kita harus emang membantu dan tidak memandang yang namanya agama tadi atau ras tadi atau sukunya tadi. Makanya harus saling membantu satu sama lain. Pokoknya harus saling menghormati antara agama ini dan agama yang satu dengan agama yang lain. Habis itu yang kelima, tidak mengejek keyakinan, agama, ras ataupun budaya lain. Nah, ini adalah suatu yang tidak boleh, gitu kan. Mengejek agama tidak boleh. Siapa sih yang mau agamanya diejek-ejek gitu kan. Habis itu mengejek keyakinan, siapa sih juga yang mau eh, keyakinannya itu diejek-ejek sama kita gitu loh. Habis itu ras, habis itu budaya. Nah, itu nggak boleh sama sekali, nggak boleh kita itu yang namanya mengejek gitu loh budaya-budaya orang gitu. Itu sama sekali nggak boleh. Nah, dan kesimpulannya, nah ini saya menyimpulkan dari beberapa poin tadi yang sudah saya sampaikan, bahwasanya teruslah berjalan dengan keyakinan masing-masing. Jadi kita harus berjalan terus nih, berjalan terus, saling berdampingan, saling mengokohkan satu sama lain dengan keyakinan masing-masing, serta menghargai pendapat. Nah, kita juga harus menghargai pendapat. Jangan ketika kita sedang kumpul dengan teman-teman kita, misalnya kan ada yang dia itu berbeda dengan agama kita, tapi kita malah langsung ketika dia punya pendapat kita langsung potong pendapatnya, itu yang nggak boleh ya teman-teman. Dan keyakinan masing-masing karena ada karenanya kan, kehidupan yang indah akan lebih indah. Kehidupan kita udah indah nih ya, dan mau indah lagi. Gini caranya, kehidupan yang indah akan lebih indah apabila kita saling toleransi antara umat beragama gitu loh. Kita saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Ketika kita di agama kita sudah indah hidupnya gitu kan, dan kita melihat agama lain dan kita saling menopang satu sama lain, saling bergenggaman tangan satu sama lain dengan agama-agama lain, itu tuh adalah suatu hal yang paling indah sebenarnya antara agama satu dengan agama yang lain. Nah, teman-teman yang emang mungkin gitu kan belum bisa menerima yang namanya pluralisme atau paham antara agama, budaya, ras dan segala macam, coba diteliti lagi tentang apa itu pluralisme gitu kan. Gimana caranya kita menyatukan yang namanya ras, menyatukan agama, menyatukan kebiasaan, menyatukan budaya. Habis itu kita harus saling menguatkan satu sama lain. Kenapa? Karena kita diam di Indonesia dengan agama yang berbeda-beda, tapi ingat, agama yang berbeda-beda tapi kita harus tetap satu. Satu hati, satu jiwa, dan satu tujuan. Tujuan kita apa? Untuk membesarkan Indonesia. Kita harus bersungguh-sungguh untuk bisa mencapai Indonesia maju di kemudian hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kekurangan itu hakikatnya dari diri saya sendiri dan kebenarannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.